melalui Jibril dan dituliskan ke sahabat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, betul nggak? Berarti firman-Nya itu menjadi buku, betul nggak? Itulah. Semua yang di Quran itu firman Tuhan, kalam-kalamullah, kalam-kalam Allah. Iya, iya. Firman-Nya yang menjadi buku, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak, Zion? Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menjelang siang. wabarakatuh. Ada, aduh, kaget aku, ada Akanda ini. Silakan. Iya, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Silakan, aduh. Iya. Kaget aku. Jadi kalamullah, saya langsung ya tanggapi ya Bang. Kalamullah itu Dalam John, nah, kau kan ku bilang kita berdua ini nggak bisa diskusi nih. Nggak ada kenapa tanya. takut ya? Takut ya? Ya John ya. Takut Jangan ya? takut, Bang, tenang aja. Santai aja. Ayo lari dia, lari. Berat memang berat. Kalau mau menipu tapi di sosmed itu berat. Kalau mau menipu Islam tapi hanya jualan manusia yang keluar dari kubur, yang mondar mandir di sosmed atau di TikTok jualan Tuhan yang keluar dari kubur itu berat, susah, sulit. Tapi ini sebentar aku. Halo, selamat siang Gurunda. Ada Gurunda. Iya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana si Modar tadi? Kenapa dia kabur? Ha? Naik lagi di sini, Bang Greg. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang Zuman dulu. Iya, salam kenal teman-teman. Siap Gurunda, salam kenal dari Salam Sumbawa. kenal Gurunda. Siap. Saya scroll tadi ada yang mencoba untuk menipu tentang kalam. Jadi saya minta naik. Salam kenal semuanya ya. Saya tidak mengganggu kan di sini ya? Enggak ada Gurunda. Kita silaturahim ini. Silakan. Masya Allah. Malah senang Bang Zuma di sini. Alhamdulillah, soalnya enggak semua kita itu satu pemahaman gitu loh. Silakan. Kita mas satu ini Gurunda. Alhamdulillah kalau gitu. Artinya kita satu circle ya. Siap. Siap Gurunda, siap. Iya, silakan dinaikkan lagi orang-orang yang mau dilas kepalanya. Ini saya ada di atas Bang Zuma. Ini Kenapa kabur tadi Oten itu lihat Gurunda Zuma ini? nggak tahu. Ini ada Pak Julio, Gurunda, Pak Julio juga dari Kristen. Silakan. Oh iya. Oh iya, silakan Bang, silakan. Saya luruskan Kakak Jion, saya bukan Kristen, saya Katolik. Oh iya, Katolik. Katolik. Iya. Tema apa yang kita ingin bahas, teman-teman? Silakan Siapa Paulus menurut Yesus Gurunda? Berat itu. Siapa Paulus menurut Yesus Gurunda? Berat itu, berat. Jangan di ini. Nanti saudara kita tersiksa kalau materi itu. Iya. Tunggu Silakan Gurunda dilanjut. Bang Greg. Ya, kasih materi yang gimana aja. Sebentar, nanti kalau Bang ini paling 2 menit lah. Cuma baru bergabung aja sama Bang Zuma sebentar. Bang Greg, ya, tema yang paling baik supaya Bang Zuma jelaskan itu tema apa? Oh iya gini Bang, abangku Gurunda, gini Bang Gurunda. Kalau bisa temanya itu Kristen anti Kristus, bisa nggak? Halo. Abang Zuma turun Ya. turun dia, dipotong atau ditombak kayaknya. Aduh, kayaknya kena tombak dia.
Kena tombak dia. Kena tombak. Peringatan, ada peringatan. Padahal Greg, saya penasaran dengan dia loh. Saya mau ngomong dengan dia ini. Oh, udah naik lagi nih. Udah naik lagi. Oh, iya. Udah naik lagi. Yang Katolik siapa ini? Ya, silakan. Iya, betul. Silakan Bang, silakan. Bang Julio, tentang ketuhanan saja itu bahas sama Gurunda Zuma. Oh, saya ketua. Panggil Bang Zuma aja, Bang. Ya. Saya sudah dengan Bang Juma, saya dengan Greg. Oke. Bang Zuma. Siap. Bisa nggak siap. temanya gini, Kristen anti Kristus? Nah, itu, iya bisa. Memang Kristen ini anti Kristus, itu tidak ada ragukan kita. Betul. Assalamualaikum. Bang Juma, saya mau pengen bahas tentang ketuhanan saja. Boleh. Saya mau Bang Juma mau jelaskan ketuhanan. Baik. Jadi konsep, saya mulai boleh? Boleh. Silakan Gurunda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam ini ada noise. Di mana ini? Noise-nya di mana ini? Silakan Saya dimute kah? dulu yang lain. Iya mungkin Gurunda. Bang Joker, Bang Joker. Bang Joker di-mute dulu. Bang Jokernya nggak ada, turun dulu ya. Ya udah, silakan. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, ada dua arah, ada dua hal yang perlu dipahami. Noise-nya Bang, tolong ditutup aja dulu. Ya. Yang pertama, Tuhan itu sendiri dikenal di dalam Islam dengan sebutan Khalik. Di ufuk yang berbeda ada yang disebut makhluk. Jadi ada Khalik, ada makhluk. Berbicara mengenai Khalik, berarti dialah hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya. Di luar daripada Khalik itu semuanya adalah ciptaan. Di luar daripada sang Khalik semua adalah sesuatu yang ada karena diadakan oleh Sang Yang Maha Ada. Nah, ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, artinya konsep hakikat pencipta langit dan bumi, Islam itu memiliki kaidah yang sangat-sangat signifikan dan sangat luar biasa. Islam diajarkan untuk menyeru, bersaksi, berikrar, mengimani, mempercayai, meyakini Tuhan Khalik itu esa. Qul huwallahu ahad. Hakikat pencipta itu adalah hakikat yang harus diimani, dipercayai, diyakini secara mutlak. Niatan, ucapan, perbuatan. Bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah ahad, tunggal absolut yang tak terbilang dan tak terhitung. Kemudian level kedua setelah meyakini bahwa tiada Tuhan selain daripada Sang Khalik yang Islam sebutkan Allah Azza wa Jalla, seluruh makhluk itu bergantung kepada Sang Khalik ini, Allahus Samad. Apapun itu, mau dia yang ada di laut, di darat, udara, dimanapun, semuanya tergantung terhadap esensi hakikat pencipta, Allahus Samad. Level kedua, ketiga, lam yalid wa lam yulad. Sang Khalik pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak memiliki komunitas, tidak memiliki sekutu-sekutu, tidak memiliki tandingan-tandingan. Dan yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Sang Khalik ini. Seluruhnya, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu tunduk kemudian terhadap kuasa Sang Ahad, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, itu konsep ketuhanan dalam Islam. Bahwa tidak ada yang serupa dengan Sang Khalik. Seluruh yang di luar Khalik ini adalah ciptaan. Apapun itu. Itu konsep di Islam. Jadi ada Khalik, di ufuk yang berbeda ada makhluk. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah ciptaan. Jadi alam semesta dan seluruh apa yang ada di dalamnya, semuanya itu adalah kategori makhluk atau ciptaan. Saya kira demikian. Silakan. Halo? Halo? Ya, Silakan Bang Julio, silakan. lanjut. Saya nggak ada yang mau saya tanya, saya mau dengar saja. Jadi,
Nggak ada yang saya mau tanyakan. Kalau orang Katolik itu jelas Tuhan itu hanya satu. Yesus itu juru selamat, bukanlah anak sendiri. Kayak Lord dengan God itu berbeda. Makanya pernah orang Inggris tidak pernah panggil God Jesus, Lord Jesus yang ada. Maka orang Katolik meyakini itu Yesus sebagai utusan, sebagai rabi, sebagai Tuhan, tapi dia bukanlah pencipta itu. Dia bukan sumber itu. Ya berarti Menurut pendapat saya, orang Katolik dengan Muslim itu hanya beda sedikit saja. Karena konsepnya di Katolik itu ada yang namanya purgatori. Sebelum masuk ke dalam keadaan surga itu harus menyucikan diri dulu, karena manusia itu dosanya harus dicucikan dulu baru bisa masuk ke dalam keadaan surga. Tidak langsung masuk ke surga, enggak seperti itu. Jadi konsep kita itu agak berbeda dengan Kristen. Memang kita sama-sama meyakini Yesus sebagai juru selamat. Ya. Tapi kalau Katolik, ya Yesus dituhankan. Ya Yesus dituhankan. Ada telepon. Oke. Lanjut Abang Go, lanjut Bang. Oke, Masya Allah. Jadi ketika berbicara narasi yang keluar dari lisan saudara Julio, itu adalah narasi yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Betul. Ini konsep yang menurut saya sudah benar. Namun jika sudah keadaan seperti ini, maka antara saudara Julio dengan Bang Suma itu sudah tidak perlu lagi membahas tentang konsep ketuhanan. Oke. Kenapa? Karena dalam kaidah Islam, para nabi ketika datang kepada Bani Israel yang ada di dalam penjabaran keimanan saudara-saudara Yudaism, itu adalah hakikat pencipta yang sama yang datang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu kita bahas tentang konsep ketuhanan. Nah, apa yang perlu dibahas di sini terkait dengan materi yang sudah disajikan oleh saudara Julio, itu hanya terkait dengan ruang lingkup kepada siapa Yesus ini diutus. Itu cakupannya itu di situ. Ya, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum beliau diutus, Allah mengutus seorang nabi tanpa ayah, lahir dari seorang perempuan bernama Maryam. Beliau datang sebagai hamba Allah, diberi ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil, dan beliau diutus sebagai nabi bagi Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Lalu pengakuannya inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang diutus kepada Bani Israel saja. Nah, sedangkan saudara-saudara kita Katolik, mohon maaf, itu bukan Bani Israel. Jadi saudara Kristen kita harus memiliki jembatan yang bersumber dari Yesus langsung kepada orang-orang Katolik, kepada orang Roma waktu kala itu. Nah, ini yang kita ingin kejelasan dari saudara ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu identik dengan Bani Yakub, Yeremia 50:17. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub, artinya keturunan 12 dari anak cucu Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada mereka. Nah, bagaimana dengan ke-12 murid? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ini Katolik muncul dari mana? Saya kira kita ingin mendengarkan dari saudara penjelasannya, dari mana Katolik ini muncul, sedangkan Yesus dan murid-muridnya hanya diutus kepada domba sesat dari kalangan mereka sendiri. Silakan. Kalau berbicara di sejarah,
kenapa orang Katolik percaya kepada Yesus Kristus itu? Karena Yesus Kristus mengatakan dia hanya diutus bagi orang Israel, domba-domba yang hilang dari Israel. Itu saya nggak bisa jelaskan karena ilmu saya tidak nyampe di sana. Tetapi saya mendapatkan salah satu ayat di mana Matius 28 ayat yang ke-19 tidak salah. Itu yang menjadi pegangan mungkin sehingga sampai sekarang orang-orang yang di luar Bani Israel juga mempercayai Yesus karena Yesus ada perintah agung di sana. Itulah Bang Juma. Itu saja sih yang di Matius 28 ayat 19 nggak salah, itu bunyinya saya kurang hafal, cuman kira-kira seperti itu. Artinya pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kira-kira seperti itu Bang Juma. Terima kasih. Kok mana Bang Juma? Sabang. Tadi juga jaringan. Turun dia. Jaringan. Tak makannya makan mulai makan pisang. Kena tombak. Aduh, kacau. Turun Bang Juma. Kena jaringan tadi juga. Sama Oten lagi dapat tentang billboard. Lanjut abangku, lanjut. Ya udah, saya Ya, tidak oke. di dalam. Oke. Hanya mahal. Oke, saudara. Ya. Jadi gini, saya sudah mendengarkan apa yang saudara paparkan barusan. Ada feedback ya? Saya ya. Ya Cek. Bang. Jadi gimana? Saya turun dulu atau gimana? Enggak. Enggak ada. Lanjut aja, Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Anda tidak memiliki pengetahuan sampai ke sana, saya bisa bantu. Ada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 10, masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini. Kandang dalam bahasa Yunani itu aule, halaman Yerusalem. Tapi harus dipahami, kata domba ini hanya merujuk kepada Bani Israel saja. Jadi ketika dikatakan ada dombaku di luar aule, di luar kandang, yang dimaksud di sini merujuk kepada Yehezkiel 5. Di data nomor 12-nya, Elohim murka kepada Bani Yakub, Bani Israel, sehingga Elohim membuat 1/3 dari mereka itu mati, 1/3 kemudian mereka dibasmi, 1/3 kemudian dari mereka itu dihamburkan ke seluruh penjuru bumi. Nah, Bani Israel yang dihamburkan ke seluruh penjuru bumi inilah yang dimaksud oleh Yesus, domba-domba di luar dari kandang Yerusalem. Kemudian ada lagi yang kedua, ketika berbicara mengenai Matius 28, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Ya. Ini melahirkan masalah besar, Bung. Melahirkan masalah besar. Kenapa? Karena yang keluar dari kubur ini itu bukan anak Maria. Memang agak berat ini, tapi ya kita butuhkan saudara Kristen yang punya hati yang luas untuk menerima kenyataan tersebut. Kenapa kita mengatakan bahwa bukan Yesus anak Maria ini yang keluar dari kubur? Pertama, Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ego emi. Jadi penyesat ini yang datang kemudian kepada murid Yesus itu mengaku ego emi, mengaku akulah dia. Sedangkan kalau kita melihat prosesi penangkapan oknum di dalam Yohanes 18 nomor 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, oknum yang ditangkap ini mengaku ego emi, akulah dia. Ketika ditanya, siapakah yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang ini lantas kemudian mengatakan apa? Akulah dia.
Sedangkan di situ ada Yudas. Masa Yudas tidak mengetahui kalau itu adalah Yesus? Harusnya Yudasnya atau murid-murid atau tentara Romawi mengatakan, aku cari kamu. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang ini lantas mengatakan, akulah dia. Nah, mundur kemudian mereka lalu berjatuhan. Ini tanda tanya besar, ada apa? Kenapa bisa ketika orang ini mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Mereka berjatuhan ke tanah. Ada apa? Berarti ada kejadian yang terjadi di situ yang sangat luar biasa. Sehingga yang bukan Yesus mengaku akulah dia ini membuat keadaan menjadi genting. Maka tertangkaplah kemudian oknum yang mengaku akulah dia. Lalu apa instrumen yang ingin kita sampaikan? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Di situ diterangkan oleh Markus bahwasanya seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti Yudas kan sudah berkhianat tuh. 11 murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal ada 2. Tinggal ada 2 nih kandidat. Yang pertama adalah yang ditangkap adalah konon katanya Yesus. Yang kedua Yudas. Nah, ternyata kalau Yesus yang ditangkap, Bung, Anda baca di data Markus 14 nomor 52-nya itu. Ketika Yesus yang ditangkap katanya, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang berjalan di belakang oknum yang ditangkap ini. Yang katanya Yesus. Lalu setelah ingin ditangkap, anak muda ini, pemuda ini melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya muncul kemudian. 11 murid Yesus sudah lari. Yang tinggal hanya 2, yaitu Yesus dan Yudas. Yudas sudah ditangkap. Yesus sudah ditangkap. Berarti yang menggunakan kain lenan dan lari telanjang ini siapa? Kalau Yesus yang ditangkap. Oh, mungkin Yudas. Tidak bisa. Karena Yudas ngapain lari? Bukannya Yudas sudah berkongsi dengan tentara Romawi. Jadi tidak ada alasan yang bisa membenarkan Yudas yang lari. Yang kedua, kalau kemudian yang lari itu Yesus, berarti yang ditangkap ini siapa? Yang ditangkap ini ngaku-ngaku akulah dia tadi. Sedangkan kalau kita melihat apa yang terjadi pada kejadian ini, pemuda tadi menggunakan kain lenan. Pada saat perjamuan kudus yang terakhir di dalam Yohanes 13, di situ Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Kalau kita melihat dari keadaan yang ada, yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yang lari melepaskan kain lenan adalah kemungkinan besar adalah Yesus. Berarti yang ditangkap ini satu, saya uraikan. Yang ditangkap ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Itu satu. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku akulah dia. Yang kedua, kata Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Yang kedua, oknum yang ditangkap ini adalah oknum yang terkutuk. Tadi mengatakan akulah dia, penyesat. Yang kedua, dia terkutuk. Yang ditangkap ini terkutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dua hal ini terpenuhi tidak kepada Yudas? Kita lihat dalam Ulangan 27 nomor 25, di situ dikatakan begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yang ketiga, ketika Paulus mengambil Galatia 3 nomor 13, mengambil Ulangan 21, sebab ada tertulis. Di situ di Ulangan 21 nomor 22, 23 dikatakan begini. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 27:25 yang sepadan dengan hukuman mati adalah dia yang dikutuk oleh Elohim. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Terpenuhi enggak kalau yang ditangkap ini adalah Yudas?
Maka terpenuhi enggak ketika yang terakhir? Ini 3 item. Yang terakhir di mana itemnya? Kita lihat pengakuannya oknum yang keluar dari kubur di dalam Matius 28 nomor 18. Murid-murid ragu ketika melihat ada yang keluar dari kubur. Ragu muridnya. Ada yang datang menghormat, sujud menghormat kepadanya. Ada juga yang ragu-ragu tidak percaya kalau itu adalah Yesus. Ini yang keempat. Apa kata makhluk yang keluar dari kubur itu? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini mengaku diberi kuasa. Yesus ketika dicobai oleh iblis, iblisnya berkata kepada Yesus dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus, kalau kamu menuhankan aku, menyembah aku, mengibadahi aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, Yesus terima enggak? Yesus tidak terima. Baca nomor 13-nya. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. 4 item ini, Yesus tidak, yang terakhir, yang keempat, Yesus tidak menerima kuasa. Iblis menunggu waktu yang tepat. Yang dikutuk adalah orang, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yang ditangkap adalah orang yang mengaku akulah dia. 4 item ini jelas tidak merujuk kepada Yesus anak Maria. Keempat-empatnya hanya bisa didudukkan kepada Yudas Iskariot. Maka kalau saudara mengatakan kami orang Katolik, hubungannya dengan Yesus Kristus, Anda hanya berhubungan dengan makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Anda tidak berhubungan dengan Yesus anak Maria. Nah, lalu apa? Bagaimana cara memilahnya? Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4 sampai kepada nomor 31. Baca runutannya sampai ke bawah. Apa kata murid-murid Yesus? Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah aku datang sebagai anak manusia. Seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Aku datang diiringi oleh tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, tiupan trompet sangkakala akan bunyi, dan aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Seluruh manusia akan datang meratap, dan seluruh manusia akan memandang aku di atas langit. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengaku aku di padang gurun, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, artinya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, saya bukan ingin menggurui, enggak. Tetapi coba lihat. Banyak orang yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus. Itu di mana? Yahudi enggak. Islam bukan. Hindu bukan. Oke Bang, itu memang satu-satunya hanya Katolik. Saya setuju dengan Bang. Memang itu ditunjukkan kepada orang internalnya Kristen, bukan ditunjukkan kepada orang Islam. Karena di dalam kekristenan, karena di dalam kekristenan ada ajaran-ajaran yang mengaku seperti itu. Bahasa roh, omong yang tidak jelas, itu yang dimaksud Yesus, bukan di luar daripada orang Kristen. Itu Yesus memang omong ditunjukkan kepada internalnya, bukan di luar daripada Kristen yang menyebut nama-nama Tuhan. Enggak, itu memang ayat itu ditunjukkan kepada internalnya Kristen. Orang-orang, contoh Kristen, Katolik, Kristen, banyak Kristen yang demonnya banyak. Ada yang palsu. Ada yang tidak mau mengakui Tritunggal, ada yang Tritunggal, ada yang lain. Nah, itu memang betul Bang Juma, saya setuju dengan Bang Juma punya perkataan itu. Saya lanjutkan sedikit Bang sebelum saya pamit untuk salat Jumat. Gini, kalau saudara sudah mengakui itu ada di internal Kristen, maka kemana kita harus pergi? Kita harus pergi kepada ending. Ending yang mana? Ending pengajaran Yesus. Untuk siapa? Kepada Bani Israel. Di mana itu tertuang? Di dalam Matius 7. Apa yang diterangkan di sana? Nah, Yesus adalah seorang profesor. Dia adalah pakar. Dia adalah guru. Dia adalah rabi.
Rabam Wamaran. Itulah Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tak ada yang sampai kepada hakikat Sang Khalik tanpa melalui dia. Ucapan itu Yesus ucapkan untuk Bani Israel. Ketika Yesus sebagai guru, sebagai dosen, sebagai gembala, maka domba-dombanya adalah Bani Israel. Yesus berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Dari buahnya kamu akan melihat dia." Nah itu. Jadi Yesus menerangkan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, skala cakupan secara global Kristen diungkap di situ. Kenapa saya mengatakan segala Kristen? Tidak membeda-bedakan Kristen ini. Coba kita uraikan. Izinkan saya menguraikan sedikit aja. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, "Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas." Satu hal kalimat yang sederhana, tetapi mematikan bagi yang menggunakan akal. Kenapa? Nyamar domba berarti non-Yahudi yang menyamar Yahudi. Jelas itu. Yang non-Yahudi menyamar Yahudi. Artinya apa? Ketika kita berbicara mengenai serigala, serigala ini identik dengan Roma. Ketika dikatakan bahwasanya yang datang kepada Bani Israel adalah non-Yahudi ngaku Yahudi, maka pasti kena orang-orang Katolik. Maaf ini. Nah, saya sampaikan. Dari buahnya, kata Yesus, kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sesungguhnya pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik akan ditebang. Pohonnya yang akan ditebang, ingat, pohon yang akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan buah yang dipilah-pilah. Oh ini buah bagus, oh ini Katolik yang bagus, ini Protestan tidak bagus, ini Arab tidak bagus, ini Pantekosta bagus. Enggak. Dari mana sumber daripada sekte-sekte tersebut di luar Yahudi ini? Maka pohonnya yang harus ditebang. Artinya sumbernya yang harus ditebang. Artinya sumbernya yang harus ditolak. Artinya Paulus in the gang yang harus dilemparkan kemudian dalam api. Makanya dikatakan, uraiannya seperti apa guru? Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, maka itulah kemudian pengajaran nabi palsu. Coba kita lihat saudara, kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, apa kata dia? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21 kata Yesus, kata Paulusnya begini. Engkau jika masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Bahkan Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan Kristen dari hukum Taurat dan membebaskan Kristen, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Makanya Kristen oleh Paulus tidak disebut lagi sebagai hamba Tuhan, tapi disebut sebagai anak Tuhan. Kenapa disebut sebagai anak Tuhan? Karena orang Kristen telah dibebaskan oleh Paulus dari penghambaan. Kristen tidak hamba Tuhan, tapi Kristen adalah anak Tuhan. Kristen adalah pewaris Tuhan. Dengan kata lain, Kristen telah meninggalkan kehendak Bapa, yaitu lakukan segala perintah. Ingat saudara, syarat untuk menjadi pengikut Yesus, Yesus sampaikan dengan sangat rinci di dalam Matius 19, nomor 16, nomor 17 dan seterusnya. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala kehendak Allah, lakukan segala kehendak Yod-Heh-Vah-Veh Hasem Elohim. Itu. Kata murid tersebut, aku sudah melakukan semua itu. Artinya dia sudah menjalankan segala hukum Torah. Itu syarat yang pertama.
Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala kehendak Allah. Berarti dia harus menjalankan hukum Taurat. Aku sudah menjalankan itu semua, wahai guru. Apa kata Yesus? Syarat kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat kedua. Setelah itu kamu lakukan, baru syarat terakhir. Apa itu? Ikutlah denganku. Jadi orang Kristen ini mencoba untuk langsung nikung, salib kiri. Tidak bisa. Harus lakukan segala kehendak Bapak dulu. Habis itu jual hartamu, infak sedekah, amal jariah. Lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Sujud dalam beribadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Baru bisa lolos jadi pengikut Yesus. Nah, saudara-saudara saya Kristen dari sekte manapun tidak lolos di situ. Kenapa? Kristen dibangun dari perkara penghapusan hukum-hukum Tuhan melalui Paulus. Coba lihat dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa menjadi pengikut Yesus? Bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus kalau hukum Tauratnya sudah dihapuskan? Sedangkan syarat untuk hidup kekal adalah melakukan segala kehendak Bapa. Kehendak Bapa tertuang di dalam Ulangan 4. Apa kata Bapa di sana? Jangan kau menambahi firman-Ku, jangan kau mengurangi firman-Ku agar engkau memperoleh hidup. Dengan kata lain, jangan ada surat Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Jangan. Cukup hukum Taurat saja. Nah, saya kira begitu saudara. Diskusi atau perbincangan atau sharing kita pada siang hari ini. Kebetulan di sini saya masih di Kota Dumai. Kota Dumai sedikit lagi mau Jumatan. Saya tetap di sini, tetap monitor di sini. Mudah-mudahan jaringan saya bagus. Silakan ditanggapi atau diberikan masukan. Guru-guru saya yang ada di sini, terima kasih banyak berikan ruang kepada saya. Utamanya hostnya, salam kenal. Maafkan saya kalau saya langsung masuk tadi tanpa ketuk pintu. Itu karena semangat juang 45. Aku juga Iya. kaget. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Melani, ini teman pejuang juga kita ini. Dilanjut, Dinda Rosi, dilanjut. Bang Juma, Silakan. Bang Dandi, hamba Allah, Mei Elkila dan Mawar. Iya, silakan. Terima kasih untuk Saya siap-siap Jumatan. Insya Allah kita gabung lagi nanti. Lanjutkan. Saya jadi pendengar aja di sini dulu. Mohon maaf Mbak Mawar ini Islam atau Kristen? Saya pun belum kata Kristen sangat pun bukan. Sebab saya masih belajar juga. Belum Kristen betul-betul. Oke. Lanjut jadi pendengar aja dulu. Oke. Mungkin yang lainnya silakan mungkin Bang Rozi, Fadl insyaallah dilanjutkan. Ya udah, saya sudah terima Bang Juma tadi jelaskan. Udah, terima kasih untuk penjelasannya Bang Juma. Jadi saya mau izin turun. Mau kemana Pak Julio? Nanti dulu. Kok kenapa Anda tahan-tahan saya? Mana tahu ada yang masih kurang, masih ditanyakan lagi gitu. Silakan gitu. Tadi makan belum siap mungkin Pak Julionya. Udah saya terima penjelasannya. Cuman Bang Juma lagi sibuk. Saya sebenarnya mau tanyakan di Matius 26 ayat 26 itu bagaimana tanggapannya Bang Juma tentang ayat itu. Kalau memang diserupakan Yesus itu bukanlah Yesus itu sendiri. Kenapa di Matius 26 ayat 26 itu Yesus mendeklarasikan dirinya gitu loh. Oh, mau ditanyakan itu. Mungkin sekarang lagi gunanya mau Jumatan dulu gitu. Mau Jumatan, ya, nggak apa-apa. Saya masih mendengarkan. Oh, masih mendengarkan. Silakan gitu. Iya. Oh iya, Bang Juma. Saudara, kalau Anda melihat, ya baik. Kalau Anda melihat Matius 26 ini, itu adalah ujian bagi murid-muridnya. Karena kenapa? Salah satu di antara muridnya itu ada yang kemudian akan berkhianat terhadap dirinya. Itu dikatakan di data Matius 26 ini. Dikatakan bahwasanya ketika mereka sedang makan, sang guru Yesus itu mengambil makanan berupa roti.
lalu kemudian mengucap doa atau berkat, lalu memecah-mecahkan kemudian roti tersebut, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itu. Jadi Yesus itu mengidentikan roti itu sebagai tubuh. Makanya ketika ditanya oleh orang Samaria, apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Roti yang dimaksud di sini adalah dirinya, Yesusnya, yang nabi, yang rasul kepada Bani Israel. Makanan rohani untuk Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, agar mereka kembali kepada hukum Torah. Maka ketika dikatakan memecah-mecah, lalu dia mengatakan ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Artinya tidak perlu lagi kau bunuh tubuhku yang sesungguhnya. Tidak perlu kau hianati aku. Tidak perlu lagi kau punya niatan bunuh aku. Karena tubuhku adalah roti ini. Sesudah Yesus kemudian mengambil cawan, lalu Yesus berdoa, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu dia mengatakan cawan. Cawan itu apa? Anggur. Minumlah anggur ini, sebab inilah darahku. Jadi Yesus sedang menguji. Yesus mengujinya, Bang. Roti dan juga anggur. Roti sebagai dagingnya, anggur sebagai darahnya. Dia ingin tahu siapa yang akan mengkhianati aku di sini, yang betul-betul akan punya niatan membunuh jasadku dan mengucurkan darahku. Sedangkan saya sudah memberikan. Aku sudah memberikan roti. Aku sudah memberikan darahku, memberikan tubuhku yang hanya merupakan simbol. Akhirnya kalau Anda baca rentetan daripada data Matius 26 ini, itu akan berujung kepada pengakuan satu orang di antara kalian akan mengkhianati aku. Ya, itu betul. Itu yang Nah itu dia makanya. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Iblis yang tidak menerima roti beneran, iblis yang tidak menerima kemudian anggur beneran, tetapi harus berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itulah kena. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16, apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Amsal 21 nomor Amsal 21 nomor 18. Apa yang tertulis? Ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua perkataan tentang aku yang harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Itu tertulis di situ. Nah, yang tertulis di Amsal, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang jujur. Orang fasik sebagai penebus orang yang benar. Subhanallah. Jadi ketika Yesus itu ingin dibunuh, ingin disalibkan, ingin ditangkap, yang menggantikannya adalah pengkhianat. Yang menggantikannya adalah orang fasik. Amsal 17 nomor 23, yang disebut orang fasik adalah orang yang makan suap. Jadi yang mengalihkan kemudian antara Yesus yang disalibkan atau Yudas yang disalibkan adalah Allah. Allah yang menggantikan kemudian keadaan. Orang Roma, orang Yahudi berkongko-kongko dengan segenap kekuatan, bersaksi palsu. Kemudian membuat tipu muslihan. Anda baca dalam Markus 14, Anda baca dalam Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu bla 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 untuk menjerumuskan Yesus orang benar ini. Hasil upaya iblis melalui tubuh Yudas itu dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 12. Terakhir dari saya teman-teman ya. Di Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Kata Yesusnya begini. Sekarang ini adalah penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Coba kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak akan berkuasa terhadap diriku.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, wahai muridku Bani Israel, sebab penguasa dunia ini yang adalah iblis datang. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti Yudas ketika iblis merasuki dirinya, tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga yang dibunuh bukan Yesus. Upaya iblis merasuki Yudas, upaya iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, agar Yesus itu disalibkan, itu tidak berhasil. Allah menyelamatkan kemudian Yesus. Nah, setelah kemudian iblis ini putus asa mencoba Yesus, ingin membunuh Yesus, ingin Yesus dieksekusi oleh mereka, Yesus diangkat oleh Tuhannya ke langit. Apakah iblis berhenti sampai di situ? Enggak. Iblis menjadikan nama Yesus sebagai jualan yang hebat, supaya banyak orang disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, ketika Yesus ini terangkat, penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Maka pantaslah di akhir zaman nanti, orang-orang Kristen akan bertemu dengan Yesus yang asli. Ketika Yesus yang asli turun berdasarkan Matius 24, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat, kata malaikat di Kisah Para Rasul 1:11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, ke surga, akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia turun dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus itu tanpa jasad. Berarti itu bukan Yesus. Maka ketika Yesus datang sebagai manusia bertemu dengan orang Kristen ini akan berlomba-lomba mendekati Yesus. Matius 7, 21, 22, 23. Apa kata orang-orang Kristen? Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Wahai Yesus, Tuhan. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pujaan-pujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh dia yang mereka sembah. Inilah yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 22, 23 terhadap saudara-saudara saya Kristen. Karena hanya ada satu kelompok manusia yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan. Hanya kelompok Kristen atau Katolik dan seterusnya. Saya kira begitu saudara. Jadi Matius 26 nomor 26 itu adalah bahan ujian Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang akan mengkhianati dia akan muncul di situ. Padahal Yesus sudah mengatakan, ini darahku, ini dagingku. Tidak perlu lagi kau membunuhku. Aku sudah memberikan darahku, aku sudah memberikan dagingku. Tak perlu lagi kalian kemudian membunuh aku. Saya kira begitu saudara-saudara. Terima kasih. Tetapi masih ada satu ayat yang saya silakan ke Bang Juma. Silakan. Bagaimana tanggapan abang? 5 menit ya. Injil Yohanes 11 ayat yang 25. Di sana Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana Yesus bisa mengatakan dirinya kebangkitan kalau dia tidak mati dulu, baru dia katakan kebangkitan dan hidup itu. Jadi berarti dengan sendirinya Yesus membantah dirinya sendiri. Ucapannya kalau dia tidak mati, maka dia tidak akan membuktikan apa kata-katanya di dalam Yohanes 11 ayat 25. Bagaimana tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Terima kasih Bang Juma. Baik. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai kebangkitan, itu bukan berarti bangkit di situ artinya bangkit dari kematian. Ya. Bukan berarti ketika berbicara mengenai kebangkitan berarti itu berbicara tentang orang yang keluar berupa manusia yang lahir atau yang keluar dari tanah. Jadi berbicara mengenai bangkit ini atau kebangkitan itu artinya bangkit dari tidur bisa, bangkit dari keterpurukan bisa, bangkit dari kegagalan bisa. Nah, apa yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 11? Saya uraikan kepada saudara. Contoh misalnya di Keluaran 9 nomor 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Aku biarkan engkau hidup supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku
dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Kita lihat di Lukas 20 nomor 28. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya kemudian masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Jadi membangkitkan itu tidak hanya dikatakan bangkit dari kubur. Bangkit itu bisa banyak hal. Contoh misalnya di sebagian data dalam surah Paulus Roma 9:17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Bukan berarti dibangkitkan dari kubur. Jadi ketika Anda membawa data dalam Yohanes 11 itu, Yesus ini adalah kebangkitan, betul. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu sudah ditinggalkan. Bait suci sudah dirubuhkan. Tak ada lagi kehidupan di sana. Anda lihat dalam Yesaya 1, bagaimana Tuhan kemudian memaki habis Yerusalem. Aku akan meninggalkan engkau, akan kubiarkan engkau menjadi padang yang tandus. Rumah-rumahmu akan ditinggalkan. Engkau yang tadinya ramai akan menjadi sepi. Itu ucapan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan apa? Bang Juma, saya potong sedikit. Ini konteksnya berbicara tentang kebangkitan loh. Lazarus yang mati loh. Jadi konteksnya itu dia sedang berbicara tentang kematian ini. Lazarus yang mati. Dia sedang membangkitkan. Iya, saya paham. Saya paham, saudara. Saya paham. Tapi Anda boleh lihat. Kebangkitan yang dimaksud itu terurai di data nomor 45-nya sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi jelas sekali di bawah tekanan daripada Romawi. Imperium Romawi berkuasa atas mereka. Sehingga Yesus datang sebagai orang yang membangkitkan girohnya kemudian orang-orang Yahudi. Coba Anda lihat, Bung. Di data nomor 45. Ada yang melihat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Ada yang melihat. Orang yang melihat ini, salah satu di antaranya kemudian pergi secara sembunyi-sembunyi melaporkan kepada orang-orang Farisi. Baca nomor 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian dan percaya kepada Yesus. Harusnya saudara, ketika Yesus memperlihatkan tanda-tanda mujizat, kekuatan, kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus, harusnya orang-orang Yahudi kala itu menjadikan Yesus sebagai pahlawan. Beriman kepada Yesus. Mereka harusnya beriman kepada Yesus. Andai saja orang Yahudi semuanya akan percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang, maka mereka akan bangkit. Orang Yahudi akan bangkit. Yahudi tidak lagi akan dijajah oleh Romawi. Tapi ingat, apa yang menjadi ketakutan orang-orang pada saat tersebut? Orang Farisi memanggil kemudian orang Farisi memanggil mahkamah agama. Orang Farisi mengambil kemudian kepala mahkamah pada saat itu. Mereka berunding, apa yang harus kita lakukan? Maka Yesus sang kebangkitan ini dirundingkan dan keluar hasil keputusan. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kalau tidak mati, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Jadi Yesus sebagai kebangkitan ditolak sehingga mereka tidak bangkit-bangkit dari keterpurukan sampai hari ini. Andai saja mereka kemudian menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan kepada mereka, mereka terima, maka Israel akan menjadi penguasa. Sayangnya mereka lebih takut kepada tekanan penjajah Romawi daripada kedahsyatan yang dibawa oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Makanya mereka tidak bangkit-bangkit. Coba Anda baca, pelajari lagi. Itu dijawab di Yohanes yang sama. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ketika orang Yahudi melihat kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus, ada yang melapor. Pak, ini kalau dibiarkan Yesus ini bahaya. Kenapa? Dia semakin banyak pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya itu akan bahaya bagi kita. Kenapa? Kalau sampai Yesus kita biarkan, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita.
Maka apa yang terjadi? Imam Kayafas, imam kepala, saat itu juga tahun itu juga bernubuat. Apa kata nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan Bani Israel dari tekanan bangsa Romawi. Itulah yang terjadi. Mereka nggak percaya kepada kebangkitan. Padahal sekiranya mereka percaya kepada Yesus, jadikan Yesus sebagai Mesias, jadi pemimpin, jadi raja mereka pada saat itu, maka jangankan kemudian tentara Romawi, seluruh dunia pun bisa ditundukkan oleh Yesus alaihissalam. Itu yang dimaksud, Bang. Yesus kebangkitan. Bukan berarti keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu justru adalah tanda bagi angkatan jahat. Nih, izinkan saya mengurai 1 menit sampai 2 menit. Yesus ditanya nih, di dalam Matius 12, nomor 38. Ditanya oleh orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat. Apa kata Yesus? Orang Farisi, orang Yahudi, Bani Israel, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Saya ulang, angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Ingat, anak manusia. Yudas anak manusia kan? Anak manusia. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itulah yang Yesus katakan bahwa pada Yudas, Bang Juma, itu meneruskan Yesus berbicara pada dirinya sendiri, Bang Juma. Oh, salah. Saya jawab. Coba Anda lihat di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 39. Nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Endingnya nanti di 36. Karena Anda bertanya, saya jelaskan. Petrus berkhotbah. Apa kata Petrus? Kuburan dari nenek moyang kita, Nabi Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dan Nabi Daud bernubuat bahwa Mesias akan bangkit. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Nomor 3-3-nya. Melainkan Tuhan akan mengutus tangan kanannya untuk menyelamatkan dan mengangkat anak Daud tersebut. Mesias tersebut. Tutup cerita. Nomor 36-nya. Yudas mengatakan apa? Setelah Mesias yang dinubuatkan oleh Daud ini terangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Di tengah-tengah kalian sudah ada orang yang kamu salibkan, yaitu Kristus. Maka Petrus mengatakan apa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Bukankah kalau Anda membaca dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Telah lahir. Jadi Yesus begitu lahir, dia sudah Kristus. Sedangkan Petrus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan bagi kalian. Nah, berarti yang disalib oleh orang-orang Roma bagi angkatan jahat itu baru menjadi Kristus hari itu juga. Makanya ketika orang-orang ini menyesal, apa kata Petrus kepada mereka? Data nomor 40-nya. Bertobatlah dan lepaskanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang lahir dari kuburan, itu adalah dua Kristus yang berbeda. Bukan satu Kristus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Salah satunya yang keluar dari kubur, yang telah dijadikan oleh Kristus. Anda baca penegasannya dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Untuk itulah Kristus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Saya kira begitu, saudara. Jadi Yesus menubuatkan. Kalau Anda tidak percaya, saya kasih data sebelum saya turun. Anda baca di dalam Lukas 24. Anda buka sekarang Lukas 24 nomor 9, nomor 10, 11 dan 12. Endingnya di data nomor 12-nya. Ketika orang-orang yang bernama Maria, Ibu Yakobus, Maria Nikodemus, Maria Magdalena datang ke kuburan pada hari Minggu, mereka tidak menemukan mayat yang disebut anak manusia tersebut. Lalu pergi melapor ke 11 murid.
Hei, murid-murid Yesus, apa paman? Gurumu hilang di kuburan loh. Tapi apa reaksi murid-murid? Mereka tidak percaya dan menganggap laporan-laporan itu hanyalah omong kosong belaka. Ini murid. Kenapa mereka nggak percaya kebangkitan pada hari Minggu? Karena mereka bukan angkatan jahat. Baca nomor 12-nya. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus pergi ke kuburan, tidak menemukan ada mayat di sana, melainkan hanya menemukan kain kafan. Apa yang berbunyi di dalam hati Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Itu Petrus. Kalau Petrus ini menerima tanda dia bangkit hari ketiga, maka Petrus mengatakan, oh memang dia sudah mengatakan bahwa dia bangkit hari ketiga. Tapi sayangnya murid-murid tidak diberi tanda kebangkitan hari ketiga. Yang diberi tanda bangkit hari ketiga hanya angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi antara murid Yesus, murid pilihan, tidak diberikan tanda kebangkitan hari ketiga. Yang diberikan tanda kebangkitan hari ketiga hanyalah angkatan jahat. Makanya endingnya yang tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus bagi kamu, bagi angkatan jahat maksudnya. Jadi Kristen yang percaya kebangkitan adalah kelompok orang-orang yang percaya kepada angkatan jahat. Sekira begitu dari saya, saudara. Oke, Bang Juma, nanti kita lanjut lagi habis ibadah. Masih ada sih, bagaimana pengakuan Thomas tentang Yesus, kebangkitan Yesus? Itu Abang Juma harus jelaskan dulu. Anda dijawab oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 24. Apa kata Yesus? Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Thomas ini muridnya. Thomas ini murid Yesus. Ya, betul. Makanya saya jawab. Makanya Yesus menjawabnya dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya. Nah, catat. Sekiranya mungkin Kristus palsu ini akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu jawabannya, Bu. Jadi kalau Anda mengatakan Thomas, itu biasa. Ingat cerita Lukas 24 nomor 37, nomor 36, Yesus mengatakan apa? Shalom alaikum. Nomor 37-nya apa? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu jawabannya ya. Berarti yang keluar dari kubur ini dikira hantu oleh muridnya Yesus. Saya kira begitu sementara, saudara. Silakan Anda tidak puas, tapi ingat, belajar terus. Bukan tidak puas, Bang Juma. Saya pengen melanjutkan bahwa kesaksian 500 orang, Yesus menampakkan dirinya kepada ke-12 murid ketika di dalam air laut. Dia menjalan di atas itu kan harus dijelaskan sampai di sana, Bang Juma. Oke, saudara. Apa ucapan murid Yesus ketika melihat Yesus jalan di air? Ya. Oh Tuhan, oh pencipta langit dan bumi. No, murid-murid mengatakan, mereka berteriak hantu. Murid-murid mengira hantu, bukan mengira Tuhan. Jadi itu sederhana itu, saudaraku ya. Saya kira begitu untuk sementara. Murid-murid Yesus ketika melihat Yesus bermujizat mengira gurunya ini hantu, sedangkan orang Katolik ketika Yesus bermujizat mengira Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah dua perkara yang berbeda. Pandangan murid yang asli dengan pandangan orang yang dari luar murid mengatakan itu karena dia Tuhan, tetapi murid-murid justru mengatakan itu karena dia hantu. Saya kira begitu sementara. Jangan puas, kita belajar terus. Nanti habis ini kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Demikian teman-teman sekalian dari saya sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kawan, saya bukan mau lari, saya Jumatan, saya di Kota Dumai. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, sama-sama, Masya Allah. Lanjut. Oke, Bang Juma, selamat beribadah. Oke. Terima kasih, Bang Juma. Bang Roji, punya Jumatan belum Bang Roji? Lagi kerja, lagi sendiri, nggak bisa, nanti ganti zuhur. Oh iya. Bang Roji harus istirahat dulu hari Jumat ini. Saya nggak bisa ninggalin lokasi, Pak, sendiri soalnya saya di lokasi. Kan bisa mendirikan sholat sendiri di lokasi. Kenapa, Pak? Bisa mendirikan sendiri sholat di lokasi kan? Iya, sholat zuhur, Pak. Kalau sholat Jumat nggak bisa, Pak. Makanya diganti, Pak. Kalau di dalam Islam itu dipermudah, Pak. Gitu ya. Kecuali ada uzur seperti kerja yang nggak bisa ditinggalkan. Gini, kemarin saya lihat ada yang Bang Lozi Newman itu ditulis begini.
sholat berdoa di dalam WC juga tidak masalah katanya. Itu bagaimana? Gimana Pak? Bang Logik Human. Ya gimana? Judulnya begini. Tidak masalah sholat di dalam WC. Ya nggak masalah pas sholat di dalam masjid. Bagaimana Pak? Di dalam WC kan? Di dalam WC. Oh dalam WC. Gini Pak, tempat sholat itu harus suci Pak. Tempat WC itu tidak suci. Kalau Anda bilang mengatakan tempat sholat itu adalah WC itu diperbolehkan, nggak boleh juga lah Pak. Itu ada. Saya ralat ucapan saya. Gini dia buat judulnya begini. Gimana ya? Doa di dalam WC tidak masalah. Ini orang Islam loh, Bang Logik dia bikin. Kalau di dalam WC ada salah juga Pak menafsirkan seperti itu Pak. Kan nggak ada doa di dalam WC itu nggak ada Pak. Itu ada doa masuk WC, berarti sebelum masuk. Oh, berarti itu Pak. Bang Logik kayaknya orang Aceh entah apa. Oh bukan, saya orang Betawi. Bukan abang. Saya pernah lihat ada saudara kita dari Muslim yang bikin judul pembahasannya seperti itu. Bisa aja Bang, mungkin lagi sakit beraknya kan, maka dia berdoa Bang. Nggak bisa gitu Bang, tetap aja nggak boleh. Nggak boleh. Jangan bilang andaikan nggak bisa kayak gitu Bang. Oh, ya katakan ya jika tidak ya kan begitu. Nah jangan kita mengandai-andai lah gitu. Contohnya gini Bang, saya sering dengar di training bahwa bisa berbohong dalam hal. Tetapi saya ikutin penjelasannya masuk akal. Contohnya ketika kita jalan dengan istri kita dalam keadaan yang situasi yang darurat kan, saya ditangkap, istri saya lagi sembunyi. Tidak mungkin saya jujur sama penjahat itu bahwa